Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah khusus Syekhabul Qadir Jailani wa ila ruhi al-marhum Baqi Haji Kandung dan Masyuri bin Sastra Pawina wa ila ruhi al-marhum Bapak Ustadz Diwanati Sudarmo bin Darmogana wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea desa Bener Dusun Simalajaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Jumat sore. Alhamdulillah orang sadayana masih diberi kesehatan, diberi umur, diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Yang mana dengan kesempatan itu kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumai berna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk bab kitab Al-Hikam pasal ketiga, yaitu yang berjudul kekuatan semangat tidak bisa menerobos takdir. Kekuatan semangat tidak bisa menerobos takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la taqdiyaku aswarul abdari arikh nafsaka minat tadbir fama taqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kekuatan semangat itu tidak bisa menerobos tirai kepastian yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu tenangkanlah jiwamu dari urusan mengatur kebutuhan duniawi, sebab apa yang telah disanggupkan oleh selain kamu yaitu Allah, maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Kekuatan semangat itu tidak bisa menerobos tirai kepastian yang telah ditakdirkan Allah. Ibu-ibu, kita bisa duduk, ini pun juga sudah takdir Allah. Kadang ayat semangat banget yang ikut pengajian, tapi nah takdirna libur ya kudu libur lagi gitu nggih. Cenah geus jenukan mau 40 jalma kamari teh. Semangatna menggebu-gebu. Tapi lamun tidak bebarengan dengan takdirnya Allah, ya semangat itu tidak bisa menerobos. Karena sejatinya kita paham di situ bahwa apapun yang sudah diketerjadikan oleh Allah itu berarti atas
petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf minggu kemarin karena ada acara sampai sore, tadinya tak kira nyampe, ternyata nggak nyampe ya. Sehingga harus ditunda. Yaitu seolah-olah semangat yang menggebu-gebu itu bisa menerobos takdir. Ya. Terkadang iya berhasil, terkadang enggak. Ya. Berarti semangat itu tidak mutlak menentukan takdir manusia. Nyatanya ada orang yang semangat kerja dari pagi sampai malam, dia saatnya enggak kaya, ya enggak kaya. Sebaliknya ada orang yang semangatnya sama, ya kaya. Nah gitu nggih. Berarti semangat itu bukan mutlak. Jangan dijadikan jadikan patokan bahwa semangat itu menjadi penentu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Karena semangat itu juga bagian dari takdirnya Allah. Semangat itu bagian dari Allah numerek semangat. Tapi semangat itu tidak menentukan hasil yang sudah ditakdirkan Allah. Karena hasil itu sudah ada sebelum semangat itu diberi. Bahkan hasil itu sudah ada sebelum kita ada di dunia. Ya. Kalau memang sudah takdirnya, ya sudah. Itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak terpengaruh oleh semangat maupun usaha. Meskipun seolah-olah selama ini kita menuduh bahwa semangat dan usaha itu bisa mempengaruhi hasil. Nah, ini agak perlu pendalaman, ya. Perlu pendalaman mengapa ketika kita selama ini di dalam ilmu syariat dikatakan usaha sing mempeng, yang penting udah usaha, masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu. Seringnya gitu ya Bu. Kita manusia hanya bisa berusaha, hasil miliknya Gusti Allah. Salah nggak salah? Itu pandangan kesadaran syariat. Pandangan itu perlu ditingkatkan menjadi pandangan hakikat. Pandangan hakikat gimana? Urusan usaha itu ya urusannya Allah, urusan hasil ya urusannya Gusti Allah. Kalau hasil itu diserahkan kepada Allah, terus usaha diserahkan kepada kita manusia, itu akan memunculkan bahwa kita ini merasa memiliki kekuatan. Memunculkan merasa kita ini memiliki kekuatan. Dan Allah itu maha kuasanya hanya pada saat hasil aja. Nah, ini yang menjadikan kita ini selama ini masih dalam keadaan menyekutukan Allah itu di sini, Bu. Ini ada serangan apa ini? Bakar sampah. Itu takdir. Arep semangatnya kayak ngopo ya. Waya dibakar ya dibakar. Tapi kan Allah ya orang kekurangan akal ya. Nyatanya gerak ke sawah tadi Bu siapa? Yang nyalain kipas siapa? Iya, Gusti Allah ora kekurangan akal. Ya, kembali Bu. Ya. Setiap manusia engges mempunyai kepastiannya sendiri-sendiri. Ini perlu kita imani. Setiap jalma membawa kepastiannya masing-masing. Setiap manusia membawa takdirnya masing-masing.
Berarti lamun geus sadar ka dieu orang teh kudu nerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu jalma mah teh masing-masing geus boga geus ngawa takdirna sorangan kudu disadari eta. Lamun selalu sadar di dia moal aya perasaan negatif, ngeluh, iri, dengki, sewot, sebel, putus asa, sombong ya. Karena apa? Kita ini sadar dengan dirinya masing-masing bahwa kita ini membawa takdirnya membawa kepastiannya masing-masing. Ingat bahwa ketika umur 4 bulan, ketika bayi, ketika seorang manusia umur 4 bulan di dalam kandungan, Allah meniupkan ruh di dalam janin. Jadi ibu-ibu itu jadi manusia ketika 4 bulan. Sebelum 4 bulan itu belum manusia, masih berupa darah, daging, dan sebagainya ya. Ketika 40 hari jasad digabungkan dengan ruh, jadilah manusia, tetapi belum lahir, masih di dalam jabang bayi. Ketika ditiupkan itulah ruh itu sudah membawa kepastiannya masing-masing. Gusti Allah netepkeun 4 hal. Di dalam hadisnya Allah menerangkan setiap ruhna jalma eta mawa 4 kepastian. Lamun kepastian itu berarti mual bisa ditawar-tawar, mual bisa dirubah-rubah. Naon 4 kepastian eta? Nu kehijinya eta iraha paehna. Nah, kita semua membawa hiji geus ditentukeun iraha erek. Kini mana jawab? Pada sieun apa kumaha? Erection untuk sieun yang geus pastina kumaha deui ya. Setiap manusia sudah membawa kepastian bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Iyang erek ngora, iyang erek kolot kacida, iyang erek ngora kacida, iyang erek sehat, iyang erek gering, henteu ngaruh bagi Allah. Geus wayahna is dead, tetaplah is dead. Inden nyaho is dead. Bukadus nyaho is dead. Henteu. Is dead is pie. Erek sieun teu sieun bukan masalah sieun, tetapi persiapkan sebelum meninggal. Bagaimana persiapannya? Apakah cukup dengan ibadah sebanyak-banyaknya? Tidak. Justru yang terbaik mempersiapkan kematian adalah melepas rasa cinta kita terhadap dunia. Ngibadah sing mempeng ditambahi melepas kesenangan dunia. Mulai ayeuna disudani. Sebenarnya tanpa diniati pun Allah itu sudah menggiring kita. Kalau zaman umur 25 tahun kayak saya pengantin baru itu bisa seminggu 4 kali. Ya. Sekarang 34 tahun sebulan sekali. Wes beda. Enggak tahu kalau ibu-ibu umur 50 itu berapa. Mungkin setahun sekali. Coba. Guyu. Renungi. Maksudnya apa? Itu Allah melatih kita untuk melepaskan kesenangan dunia. Bukan nggak boleh kebukan, tetapi jangan sampai manjing dina hate tentang kesenangan terhadap dunia.
Coba renungi lagi. Umur 20 tahun ibu-ibu sigana garelis kabeh ya. Oh anu angot buka dus sigana jadi rebutan bare itu mah. Hah? Ayeuna gelis kacida. Angot geus ngora. Makanya jadi rebutan bapakna. Ayeuna boro-boro erek skincare ya. Tak jamin geus teu daek. Erek gincuan ge wis males. Bener nggih? Komo erek nyen alis geus era. Pedah naon? Itu Allah mengajarkan kita, manusia ingat bahwa tidak selamanya engkau berada di dunia, maka ayo lekas-lekaslah temui aku Allah ketika engkau masih hidup di dunia. Itu Bu. Jadi masing-masing manusia sadari, siapkan kematian kita, nggak tahu yang duluan saha tenyaho, tetapi yang paling penting yaitu mempersiapkan melepaskan semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, meskipun panjenengan dititipi apapun oleh Allah, bah itu anak, bah itu bojo, suami, sawah nu lega, jabatan mentereng ya, tulung mulai sekarang ulah manjing dina hate, ulah di aku bahwa kabeh eta sejatine miliki Gusti Allah. Lamun teu kitu engke kecintaan itu akan gondeli ketika sakaratul maut. Sering saya sampaikan, kok ayak jalma hese ujung rek paeh-paeh. Bukan masalah pegangannya, bukan masalah jimatnya, bukan masalah pusakanya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya masalah dunia yang gondeli di dalam hati seorang manusia itu. Kalau yang dia cinta harta, ya itu jimatnya, hartanya itu. Komo hartanya didapat dari ladang perjanjian dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, jika amal ibadah yang masih diniatkan oleh kepentingan dunia, sering kami menghimbau, ayo untuk diri saya dan kita semuanya tolong bersihkan ibadah kita betul-betul hanya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun barito masih puasa, masih sholat, masih karena dunia, hayang sugih, hayang anak-anak palinter, ya, hayang lulus ujiannya. Lah mau dipuasai 30 hari kalau anaknya enggak belajar, ya susah, nggih Bu nggih. Kalau memang enggak berbarengan dengan takdir ya susah. Maka lebih baik jangan dikotori ibadah kita karena kepentingan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu Bu, ya, siap nggak siap kita semua pasti merasakan kulun nafsin dha'iqatul maut, merasakan nek merasakan itu berarti nggak selamanya. Karena apa? Sejatinya manusia itu ruhnya itu abadi, ya. Coba renungi. Sebelum masuk ke jasad, ruh itu sudah ada dulu, ditiupkan oleh Allah. Dari mana? Ya dari Allah itu sendiri, bukan dari mana-mana. Dari Allah itu sendiri yang abadi, ditiupkan ke dalam janin. Dari situ ayatnya akan merasakan mati itu artinya engkau akan meninggalkan jasad. Berarti kita ini sejatinya tidak pernah mengalami mati, hanya meninggalkan jasad, meninggalkan semua kepentingan dunia.
Ya. Terus kemana? Ya masih hidup terus bersama. Tergantung. Kalau kita masih sudah beres di dunia, tidak perlu dipertanggungjawabkan di alam barzah. Langsung masuk ke alam terang benderang, yaitu alam lahud. Berkumpul dengan para kekasih, para aulia. Karena apa? Dosanya sudah beres ketika hidup di dunia. Sudah taubatan nasuha, sudah ketemu Allah, sudah bertemu siapa Tuhannya, sudah melepas kecintaannya terhadap dunia. Tetapi lamun can beres, masuk ke alam kubur, alam barzah, di situ masih harus mengalami pertanggungjawaban siksa kubur. Yang bisa menolong cuma 3. Yang pertama anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenalkan sebelum kita meninggal, arahkan anak kita untuk mencari guru akhirat. Guru yang mengajarkan babakan hati hanya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya itu kalau ditanya Allah yang mana itu bisa jawab. Ya. Jangan Allah yang di atas, tidak. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Terus kemudian yang kedua yang bisa menolong di alam barzah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa diamalkan, diistiqomahkan. Ibu-ibu punya ilmu sholat ya diamalkan, diistiqomahkan. Punya ilmu masak ya diamalkan, diistiqomahkan. Enggak hanya ilmu agama, ilmu dunia pun jika itu bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga adalah amal jariyah, amal yang senantiasa betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau amal yang masih ada kepentingan selain Allah, jangan harap bisa menolong kita ketika di alam barzah. Nah itu 3. Tetapi lamun di alam barzah sudah nggak bisa istighfar ya Bu ya, nggak bisa. Maka mumpung masih di dunia, ketika kita mengalami dosa segera istighfar, segera sadar. Manusiawi Bu, nggih saya nggih jenengan kadang marah, kadang sewot, kadang emosi. Itu manusiawi. Karena apa? Kita masih berada di jasad. Ya. Nggak ada orang barzah marah, itu nggak ada. Ya. Orang kalau sudah lepas dari jasadnya itu nggak ada yang marah, nggak ada yang emosi. Jadi orang yang sudah meninggal itu nggak ada yang emosi. Ya. Sudah nggak punya emosi, sudah nggak punya marah, udah nggak punya sedih, nggak punya takut. Ya. Tetapi dia akan mengalami suatu siksaan yang abadi, yang beda rasanya ketika di dunia, beda, tidak sama. Ya. Dia sudah nggak punya nafsu juga. Nggak ada orang meninggal hayang Indomie, itu nggak ada. Itu pembohongan publik ya. Karena apa? Sudah lepas dari badan. Ya. Nggak ada orang meninggal hayang ciu, itu nggak ada. Paham maksud saya nggih? Ya itu harus diluruskan biar kita itu paham. Sebenarnya yang hayang-hayang itu adalah kerjaannya jin khorin. Kalau nggak jin khorin, jin ifrit. Ya. Jin khorin itu yang mendampingi setiap manusia, maka dia paham betul. Mas Vicky sukane apa? Semisal tiwul, makanya hayang tiwul. Ya nyaho. Mas Vicky sukane susu, ya minta susu. Nah, itu sebenarnya kerjanya jin khorin. Jadi nggak usah takut, nggak usah dituruti, langsung aja doakan, mintakan ampun kepada almarhum almarhumah, cukup. Itulah tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Terus kemudian kalau di alam barzah tidak beres, maka akan dipertanggungjawabkan di alam neraka. Ini lebih abadi, ya finnar, nauzubillahi min. Nggak ada yang bisa nolong kecuali syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah syafaatnya Rasulullah berarti karepe Gusti Allah. Arek dicempluke ning neraka pirang tahun, apa habis itu
dimasukin surga berapa lama terserah Gusti Allah, yaitu wujudnya syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bu, ayo mumpung masih di dunia, tidak ada lagi kita alasan untuk sombong, untuk merasa paling soleh, merasa paling alim. Tidak ada hak kita untuk menilai orang lain, nggak ada. Jangan tertipu oleh fisik ya. Jangan tertipu oleh jasmani. Jangan tertipu oleh perilaku jasad. Ya. Untuk perilaku jasad itu mudah ditipu. Kalau saya pengen jadi kelihatan orang soleh gampang. Tinggal tiap hari pakai gamis, pakai sorban, pasti saya dianggap orang soleh. Ya. Meskipun hati saya nggak tahu. Hati saya mungkin sombong, mungkin merasa paling suci dan sebagainya. Maka berhati-hatilah agar kita ini tidak usah repot-repot mengoreksi orang lain, karena masing-masing membawa takdirnya sendiri-sendiri, maka sibuklah dengan takdirnya masing-masing. Ya. Yang kedua, yang sudah dipastikan oleh Allah yaitu berapa banyak rezekinya. Ya. Caranya bagaimana? Iraha erek menangna, kumaha saha nu merek, erek bangkrut, erek sugih, erek benghar, erek miskin, erek tas eta benghar deui, miskin deui, eta kabeh geus digariskeun ketika kita masih di alam lauhil mahfuz. Berarti renungi, lamun semua sudah digariskan, berarti setiap gerak-geriknya kita sudah diatur dan digerakkan Gusti Allah. Makanya nggak usah iri kalau ada tetangga yang sukses, ada tetangga yang tiba-tiba pulang merantau kok bawa mobil mewah. Ya itu semua sudah digariskan oleh Gusti Allah. Nggak usah kita merasa sibuk meneliti orang lain. Lebih baik kita sibuk meneliti celah diri kita sendiri. Karena apa? Yaitu kalau kita sudah sadar di situ bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, berarti semangat usaha kita kayak apapun sejatinya tidak bisa menembus tirai takdir rezeki yang sudah ditetapkan Gusti Allah. Bukan berarti nggak boleh semangat, enggak. Bukan berarti nggak boleh kerja, enggak. Cuman sadarono semangat dan usaha itu semata-mata sing merek Gusti Allah. Kadang ada orang yang nggak punya semangat kerja tapi masih hidup sampai sekarang. Ada ya. Tetapi ada orang yang semangat pagi, siang, malam, tahu-tahu bunuh diri. Ada ya. Berarti sejatinya semangat dan tidak semangat tidak mempengaruhi rezeki. Itu semua sudah jalan takdirnya masing-masing. Ya. Itu Bu. Ya. Kadang saya tuh iri sama Iwan. Gak perlu kerja, dapat uang ya, dapat makan. Ya Allah. Tetapi itu apa? Hanya untuk penghibur diri ya. Bahwa dari situ kita sadar iya. Semua orang sudah membawa takdirnya masing-masing, membawa ketetapannya masing-masing. Jadi nek ada tetangga bawa diantar motor baru itu ya sudah biasa aja. Ya, tetap sing kadel Gusti Allah. Motore tek kadel. Gusti Allah lewat. Terus ngono wae. Daripada menganggap itu motor malah menjadi panas. Karena apa? Yang kita sawang adalah makhluk. Nek hati kita nyawang makhluk tak jamin pasti sewot, emosi, iri. Ya. Kadang nggak bisa ditepis. Yang namanya iri itu muncul sendiri. Orang niat iri sebenarnya, ya, tetapi kau muncul sendiri, ya itu kerjaane Gusti Allah, bukan kerjaane jenengan. Ya itu Bu. Nek wis sadar situ, loh kok aku muncul iri ya, langsung aja istighfar astagfirullahaladzim. Kok aku muncul
sewot ya, langsung kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Bu, yang namanya emosi. Emosi itu apa? Emosi itu marah, jengkel, berdedek, enek, apa lagi, iri, dengki. Itu setiap emosi apapun yang negatif itu kalau dipendam, ya, kalau dipendam, nah, anggap baik Gusti Allah lagi lewat. Terus enak, tapi ora pengen jajan. Bu, sing jenenge emosi negatif, nek dipendam ya salah, nek dikeluarkan juga salah. Contoh gini, ibu-ibu marah, ibu-ibu dendam. Tetapi kalau cuman diem, cuman dibatin, cuman dipendem, itu nanti sing kalah justru badan jenengan, badan kita. Ya. Makanya banyak orang pendiam itu justru malah gampang sakit. Karena apa? Emosinya itu dipendam, orang diungkapkan. Diungkapkan pun juga salah. Karena apa? Akan melukai orang, ya suami, ya anak, ya istri, ya tetangga. Dan terus yang bener gimana Mas? Sing bener ya ojo diungkapkan, ojo dipendem, tetapi kembalikan kepada Gusti. Ya Allah, amarah ini ku kembalikan engkau. Dari engkau, milik engkau ku kembalikan kepada Astagfirullahaladzim. Itu prakteknya seperti itu. Gampang, sulit. Tidak mudah. Tetapi sesulit apapun harus kita latih. Ya. Itu. Pertama, takdir kematian. Yang kedua, takdir rezeki. Rezeki itu termasuk ya jodoh jenengan, itu rezekiku. Ya sehate, ya sakite, itu rezeki. Ya anaknya berapa, itu rezeki. Sudah digariskan Gusti Allah. Terus apalagi rezeki itu, ya jabatan, ya pangkat, ya apapun ya. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat menggebu-gebu kayak gimana pun, kalau memang takdir anaknya cuman satu, yo tetap satu. Nyatane tidak jadi dua, yo dua. Tiga, yo tiga. Semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kayak saya itu satu ya. Tapi istri sudah nggak mau lagi. Ya sudah, saya juga tidak mau memaksa. Berarti takdir anak saya ya mungkin cuman satu. Saya juga menyadari gitu. Jadi saya berpikir satu atau banyak ya sama aja. Yang penting menjadi anak yang soleh. Gitu. Yang ketiga, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah itu adalah amal baik dan buruk. Ya. Amal baik dan buruk itu sudah ditetapkan Gusti Allah. Halo. Bu, ibu-ibu hibah pernah? Tak jujur itu sudah digariskan Gusti Allah. Betul. Podo wae. Ibu-ibu pernah marah ke suami? Sudah ditakdirkan Gusti Allah. Berarti sejatinya jalan amal dan jalan amal baik dan amal buruk itu adalah jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngisi takdirkan. Budak orang kok bandel teuing. Ya sing sabar.
Kok budak orang kok hirupna apa ya? Hirupnya semrawut. Ya. Semrawut ya rezekine, ya jodohnya, ya jalan hidupnya kok semrawut. Kembalikan kepada Gusti Allah. Semua itu sudah ditakdirkan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok anakku bager, soleh, ya jangan sombong, itu sudah digariskan Gusti. Kok anakku menjadi hafiz Quran 31 juz. 31 juz, 30 juz. Ya. Kok dengan hafiznya anak itu tidak melihat Allahnya, maka pasti akan memunculkan ujub. Benar apa benar? Memunculkan kesombongan, ujub, riya, bahkan bisa pamer, bahkan bisa menjelekkan anak orang lain. Hati-hati. Itu pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari bahwa amal baik dan amal buruk itu pun juga datangnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, batang pengajian ini amal baik atau buruk? Bingung saya jawab. Nek dulu orang-orang ngomong pengajian sholat itu amal baik, belum tentu kalau sudah ketemu ilmu ma'rifat. Kalau sudah ketemu ilmu ma'rifat, pengajian, sholat, sedekah belum tentu amal baik. Manakala hatinya tidak dibarengi perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada seorang PSK di zaman Rasulullah, PSK, ya. PSK itu amal baik atau buruk? Bingung zamannya. Nek secara syariat amal buruk. Tetapi kenapa kok mlebu surga? Ayo pikiran. Renungi. Nah, kenapa kok ahli sholat malah masuk neraka duluan? Karena hatinya tidak ketemu Gusti. Ketemu siapa? Ketemu dewekna, sombongna, merasa alimna, merasa hebatna, merasa solehna, justru mlebu neraka paling pertama. Justru PSK yang dia ditakdirkan oleh Allah berbuat amal buruk, tetapi hatinya selalu berharap kepada Allah, ya Allah, sungguh ini tidak ada kuasa dalam diriku, ini adalah kekuasaan darimu ya Allah, maka selamatkanlah aku. Terus dia berdoa, terus dia memohon kepada Allah. Akhirnya apa? Ditetapkan menjadi ahlul jannah, ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan pelajaran itu tidak bisa kita mentang-mentang tolak ukur bahwa semuanya itu keselamatan itu datangnya hanya dari ibadah, tidak. Manakala ibadah itu tidak dibarengi dengan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa apa? Sedekah. Itu ya sing nyodakahkan Gusti. Kenapa kok saya ngomong yang nyodakahkan Gusti Allah? Karena sudah ditakdirkan sama Allah. Bu siapa? Contohnya Bu RT hari Senin tanggal berapa? 10 Juni 2024 jam 00.00 sedekah ke rumahnya Mbah siapa sebesar berapa, semua sudah ditakdirkan Gusti Allah. Berarti sejatinya bukan perbuatannya manusia itu, tetapi kebanyakan manusia mengaku sehingga apa? Menjadi sombong, menjadi takabur, riya. Meskipun kadelena halus. Nah itu. Berarti lamun geus kitu orang teh kudu ngadelena Allah. Ayat jalma bisa rajin umroh sampai 5 kali, itu pun ya penggaweane Gusti Allah.
Kok ada orang mabuk, yaitu masih ditakdirkan Allah sebagai pemasukan, esok bakal sembuh menjadi ahli ibadah. Anak orang kok masih hidupna semrawut, take ya sing nakdirkan Gusti Allah. Sugan esok diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkanlah hatimu untuk melihat Allahnya di dalam apapun. Yang keempat, takdir yang keempat, yaitu Allah geus netepkeun slamet untuk nak jalma. Ya. Bisa selamat yang berupa dohiriyah, bisa selamat yang berupa akhirat. Selamat yang dunia bagaimana? Delalah erek cilaka ente tulus. Ya, itu geus digariskan Gusti Allah. Kok ayat cilaka? Nah itu pun ya sudah digariskan Gusti. Selamat untuk teh geus digariskan. Itu keselamatan dan ketidakselamatan di dunia. Termasuk keselamatan jenengan ketika di akhirat dadi ahli surga utawa ahli neraka sejatinya geus ditetapkan Gusti Allah. Tapi semua ada tanda-tandanya. Nek ahli surga itu ya daek ngibadah, gelem neangan ilmu. Itu berarti tanda yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Naon ke hiji tadi, Bu? Takdir ke hiji naon? Ditetapkan kemati. Erek iraha ngerasakan kemati. Ngerasakan. Cuman ngerasakan unggul. Lain paeh beneran lain. Dah hirup terus. Nu sesungguhnya orang teh lain badan iya, lain muka banget iya lain. Tetapi ruh yang dititipkan Allah di dalam jasad panjenengan masing-masing. Itu yang sejatinya diri panjenengan. Yang tidak lain juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali kemana? Ya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Bu. Maka geus digariskeun urang teh bakal selamat apa ente. Maka bersyukur lamun Allah masih memberikan tanda-tanda keselamatan. Apa wujudnya? Ketentraman di dalam hati panjenengan itu tanda yang diberikan oleh Allah, jenengan menjadi ahli selamat. Banyak ahli ibadah yang hatinya enggak tenang, banyak berarti dia belum ahli selamat. Masih ahli azab. Karena apa? Ibadahnya masih berselimut hawa nafsu. Kok Allah memberikan tanda di dalam hati jenengan berupa tatmainul qulub? Berarti Anda panjenengan bisa jadi tanda-tanda digolongkan menjadi orang ahli nikmat. Ahli nikmat, cara bahasa syariat ahli surga, ahli swarga. Sundane swarga apa swarga? Swarga. Swarga di meni? Dina ketentraman hatena sora. Nah, gitu. Masalah engke surga yang sesungguhnya itu indikatorna tolak ukurna yaitu hatena anjeunna ayeuna. Lamun hatena geus menemui ketentraman, ketenangan dan perjumpaan dengan Allah dan melaksanakan semua perintah menjauhi larangannya, maka itu tanda kita menjadi ahli surga, ahli nikmat, ahli ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kedua geus ditetapkeun rezeki. Nah, nu katilu geus ditetapkeun amal baik dan buruk. Nah, nu geus keopat ditetapkan selamat atau cilaka. Berarti kabeh-kabeh geus ditetapkan Gusti Allah. Erek jenengan semangat sika naon lamun eueuh takdir ti Gusti Allah ya moal kejadian. Sing ada kita itu hanya nerima
hanya pasrah, hanya bersyukur, hanya menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, jangan menakutkan. Jangan menakuti. Jangan menakuti akan takdir dari Allah. Apapun wujudnya, terimalah dengan senang hati dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Kok jamnya enggak kelihatan, masih setengah 3? Jam 10? Hah? 10 menit lagi ya kesimpulan. Jam 10 itu masih mending ya, masih pagi. Is dead ya. Indeng dirinya is dead. Disinilah perlu baginya setiap orang untuk menenangkan jiwanya dari berangan-angan dalam masalah-masalah yang belum terjadi. Lamun orang takdirnya nyahok bakal digariskan ku Allah, ulah berangan-angan jero teuing. Sukan erekuma ulah jero-jero te mantak jadi sutris. Ya sutris, jangan bawa golok kita meneror ibu, bapak-bapak bawa helm ya. Itu pedot, putus sarafnya. Karena apa? Terlalu khawatir tentang masa depan. Makanya lamun mikir ya wajib, tetapi oleh ulah jero-jero te ameh mikir entek jero-jero te kumaha, kembalikan kepada Gusti Allah. Mikir tetap, tetapi balikkan Gusti Allah. Sing mikirkan ya Gusti Allah, sugan nungayakan ya Gusti Allah, nunolong ya Gusti Allah. Ulah jero-jero tuing mantak jadi sutris. Itu nggih Bu, tenangkan jiwa. Naon tadi? Tenangkan jiwamu dengan dari berangan-angan dari masalah yang belum terjadi. Ya setiap orang punya masalah ya Bu, gitu. Tiap minggu didatangi rentenir ya biasa. Saya juga punya, sama aja. Saya juga punya hutang ya. Saya juga punya kebutuhan, ya biasa aja. Kalau memang datang ya sudah suruh datang. Bingung-bingung temen ya, sing gerakkan ya Gusti Allah. Wahai anak ya sahur, belum ada ya semaur. Semaur disemayani ya. Sing penting ulah kabur ya. Sing penting tetap berusaha ya, berusaha ya. Kok wae lunas ya lunas kok, tenang wae ya. Ibu saya itu kuliah Bu. Saya itu keluarga petani. Dulu hampir enggak kuliah. Tapi bapak saya nekat. Subuh-subuh saya dibangunin langsung diajak ke Jogja untuk daftar. Padahal tadinya sudah hampir enggak kuliah. Karena pertimbangan ekonomi. Wes batas terakhir, akhirnya bisa daftar. Bayar dari mana? Enggak tahu, wong petani tahu sendiri ya. Cuman buat makan ki tetep ngutang lah gitu ya. Petani lah gitu nggih. Sepedo bapak ibu saya gitu. Akhirnya apa? Bisa nguliain itu dari mana coba? Kan kalau di desa itu enggak tahu kalau di sini. Di desa itu aktif. Ada PKK, ada arisan ya. Ada ibu pengajian, ada arisan. Jadi tanggal 5 ada arisan. Tanggal 10 ayo arisan deui, sejen kelompok deui. Tanggal 15 aya deui. 20 aya deui, 25 aya deui, 30 aya deui. Dari itulah ibu saya bisa memuliakan saya. Betul ini tak kasih tahu. Terus dari mana bayar kos sama makan? Dari situ saya menjaga warnet. Ya. Saya kalau sama kuliah itu jaga warnet Bu. Kalau malam itu jaga warnet. Kalau saya kuliah yang pagi, saya jaga warnetnya sore atau enggak malam. Kalau kuliahnya sore, saya jaga warnetnya pagi atau malam. Itu terus. Sehingga saya bisa untuk kos sama makan. Ibu saya khusus untuk yang kuliah. Ya. Dan alhamdulillah utangnya baru lunas kemarin.
baru lunas. Karena apa? Ya gali lubang tutup lubang terus kan gede ya Bung ya. Ya itu. Alhamdulillah ternyata wayai lunas ya tetap lunas. Enggak usah dipikir juru-juru. Intinya pasrahkan semua kepada Allah. Wong utangke ya wis ditakdirkan Gusti Allah. Kok jadi jalma entek boga utang ya wis ditakdirkan Gusti Allah. Bersyukur ya. Ya. Nggih gitu nggih Bu nggih. Ya, jadi kita jangan terpaku terus ke dalam pandangan syariat, pandangan jasmania. Terus galilah secara hati. Galilah secara kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah sadari bahwa tekliwernya dunia ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kumaha? Dengan zikir sirul asrar. Zikir yang menyatakan menemui Allah dalam apapun, dalam setiap apapun hanya Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.